Baik, sebelum mulai saya bacakan 3 agenda kita hari ini. Yang pertama adalah evaluasi hasil kerja guru, yang kedua adalah kedisiplinan, terutama keterlambatan, dan yang ketiga adalah efektivitas pembelajaran. Pak Adam, tolong bantu catat notulennya. Ya, benar. Secara umum kinerja guru sudah baik, namun masih ada catatan kecil. Masih ada beberapa guru yang kadang datang terlambat, terutama di hari Senin. Benar Bu, data absensi menunjukkan tingkat kehadiran mencapai 95%, tapi masih ada beberapa keterlambatan. Baik, mari kita bahas tanpa menyebutkan siapapun. Ibu Rosa, mungkin bisa berbagi pandangan terkait hal keterlambatan ini? Ya Bu, saya akui bahwa kadang saya itu sedikit terlambat, apalagi kalau jalan Bandung itu lagi macet. Tapi saya akan memastikan kelas itu tetap mulai tepat waktu. Saya tahu jalanan Bandung itu luar biasa macetnya. Tapi menarik juga ya, kemacetan ini lebih sering muncul di hari Senin dibandingkan hari-hari lainnya. Betul juga Bu, kadang saya tahu akan macet, tapi tetap keluar rumah jam biasa. Jadi memang perlu mengatur waktu dari awal. Saya pribadi akan coba berangkat lebih awal mulai minggu depan. Semoga bisa jadi contoh bagi teman-teman juga. Kalau boleh saya jujur, saya selalu bangga ketika melihat siswa-siswa kita telah datang lebih awal. Bahkan ada yang datang sebelum pukul 7 pagi di kelas ini. Tapi tentu agak menarik ya, ketika siswa sudah siap di kelas, sedangkan guru itu masih berjuang di jalan. Soal macet saya mengerti, tapi rasanya macet sudah bukan hal yang mengerikan lagi di kota Bandung. Artinya kita sudah bisa mengantisipasi jauh-jauh hari. Kalau kita tetap terlambat karena alasan yang sama seperti ini, yang mungkin masalahnya bukan pada macetnya, tapi pada kebiasaan kita menyusun waktu. Iya Bu, kadang saya berpikir telat sedikit itu bukan menjadi masalah. Tapi kalau dipikir lagi, murid itu bukan melihat dari seberapa telatnya kita, tapi mereka melihat, oh guru itu datang terlambat. Nah, hal yang seperti itu yang bisa membuat murid itu menirunya. Baik, saya usul. Mungkin sekolah bisa menyediakan informasi lalu lintas setiap pagi di grup. Jadi nanti kalau ada yang terlambat, kita bisa menggunakan rute alternatif terlebih dahulu sebelum berangkat. Saya sepakat Bu. Kadang kita itu ya terlalu nyaman dengan alasan macet lah, inilah itulah. Padahal sebenarnya kemacetan itu bisa kita prediksi. Dan kita sudah tahu ya bahwa kita ini sudah menjadi guru, bukan siswa lagi. Jadi kita itu harus lebih disiplin daripada siswa-siswa kita. Dari sisi BK saya dapat menyusun program coaching singkat mengenai manajemen waktu dan kedisiplinan, sehingga para guru tidak hanya memahami pentingnya tepat waktu, tetapi juga mampu membangun kebiasaan positif yang berkelanjutan dalam aktivitas mengajar sehari-hari. Sebelum diakhiri, saya akan memberikan catatan kecil bahwa tadi saya tidak mendengarkan pengalaman langsung dari Bapak dan Ibu guru. Mungkin kedepannya saya akan lebih memberikan ruang kepada Bapak dan Ibu guru untuk menjelaskan pendapat pengalamannya pribadi. Karena sesungguhnya perbaikan itu lebih kuat jika muncul dari pengalaman langsung Bapak dan Ibu di kelas. Saya setuju Bu. Sebenarnya kami juga butuh ruang untuk berbagi pengalaman. Tapi tadi ada beberapa hal yang belum sempat saya sampaikan. Jadi kalau nanti ada sesi lanjutan, kami siap untuk memberikan masukan lebih detail. Betul Bu. Mungkin di pertemuan berikutnya bisa dimulai dari sharing atau contoh
kasus dari guru, sehingga di pertemuan berikutnya itu lebih mengalir dan kami lebih aktif menyampaikan kendala di lapangan. Luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru atas semangat solusinya, sehingga kita tidak mencari siapa yang salah, namun memperbaiki bersama. Sekarang dapat kita lanjutkan kepada efektivitas pembelajaran. Bagaimana pembelajaran di semester ini? Untuk IPS, siswa sudah mulai memahami materi tentang kehidupan sehari-hari, terutamanya topik sosial dan budaya. Tapi siswa itu masih kesulitan untuk menghubungkan teori dengan peristiwa di lingkungan sekitar. Mungkin menurut saya kunjungan belajar akan menjadi solusi untuk semester berikutnya. Untuk matematika secara keseluruhan hasil belajar matematika cukup stabil dan bagus. Ada sebagian siswa yang cukup paham dengan pelajaran matematika dan ada juga siswa yang tidak paham, butuh bimbingan lah. Apakah kita bisa memberikan kursus tambahan dan lain-lain. Dari sisi BK, siswa menunjukkan perkembangan dalam kedisiplinan dan tanggung jawab. Meskipun masih ada bagian yang perlu dibimbing dalam manajemen waktu belajar. Semester depan, saya berencana membuat kelas konseling untuk membantu siswa mengatur prioritas belajar dan kegiatan harian. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru atas evaluasi yang sangat bagus. Berdasarkan penyampaian dari masing-masing mata pelajaran, terdapat beberapa poin yang akan saya tindak lanjuti di semester depan. Untuk yang pertama adalah untuk bahasa Indonesia terkait peningkatan minat baca siswa. Sekolah akan mendukung program literasi melalui penambahan pojok baca di setiap kelas. Lalu akan menyusun agenda lomba resensi buku dan kegiatan literasi lingkungan. Kedua, mengenai pelajaran IPA, karena ada keterbatasan alat praktikum, kami akan melakukan pendataan kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan di laboratorium dan mengupayakan pengadaan alat sederhana terlebih dahulu agar kegiatan proyek dapat berjalan lebih maksimal. Lalu untuk yang ketiga, pelajaran IPS. Untuk mendukung pelajaran IPS yang lebih konseptual, sekolah akan menyusun rencana studi lapangan atau kunjungan edukatif sesuai tema pembelajaran, tentunya dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran serta aspek keamanan. Untuk yang keempat, menindaklanjuti usulan pada pelajaran matematika, sekolah akan memprogramkan bimbingan belajar sore khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan pada materi tertentu, terutama pemecahan dan geometri. Terus yang kelima, dalam bidang BK, sekolah akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan konseling kelompok agar siswa lebih terarah dalam mengatur waktu dan aktivitas belajar. Harapannya, seluruh tindak lanjut ini dapat berjalan secara bertahap dan berkesinambungan demi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah ini. Sebelum rapat kita ditutup, saya ingin memastikan apakah masih ada yang ingin ditambahkan. Silakan jika ada masalah-masalah. Izin menambahkan dulu. Untuk yang terakhir, saya berharap semester depan kita bisa mengadakan program membaca pagi secara rutin. Selain meningkatkan minat baca, ini juga bisa membentuk budaya literasi sekolah. Kalau dari sisi IPA, saya mengusulkan adanya tambahan jam praktikum tertentu pada materi yang dianggap sulit. Beberapa konsep akan lebih dipahami siswa jika diberikan kesempatan praktik lebih dahulu. Di sini saya juga ingin mengusulkan untuk mengadakan kegiatan kunjungan belajar sebelum fungsi untuk memperkuat pemahaman siswa pada materi sosial dan budaya agar siswa itu tidak belajar secara teori
juga secara aktif juga. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Semua catatan akan kami tindak-lanjuti. Jika tidak ada tambahan, catatan akan kami. Semua poin sudah saya catat. Nanti poin rapat akan dikirimkan untuk ditindaklanjuti bersama. Baik Pak Adam, terima kasih. Tolong dipaparkan sedikit kesimpulan beberapa Baik Bu. Baik, izinkan saya menyampaikan kesimpulan rapat pada hari ini. Yang pertama, kinerja guru pada umumnya dinilai baik dengan tingkat kehadiran mencapai 95%. Namun masih ditemukan beberapa kasus keterlambatan, terutama pada hari Senin, sehingga diperlukan langkah perbaikan kedisiplinan. Yang kedua, dalam pembelajaran masing-masing guru telah mendapatkan evaluasi dan kendala di mata pelajarannya. Terdapat usulan penguatan literasi, penambahan alat praktikum IPA, pembelajaran kontekstual IPS, bimbingan tambahan matematika, serta konseling kelompok oleh guru BK. Yang ketiga, sekolah menyepakati beberapa tindak lanjut, yaitu penambahan program literasi, pendanaan kebutuhan laboratorium, pelayanan studi di lapangan, pelaksanaan bimbingan belajar sore, serta coaching kedisiplinan. Secara umum rapat berjalan dengan baik dan terbuka, menghasilkan solusi yang bersifat kolaboratif. Diharapkan seluruh tindak lanjut dapat segera diimplementasikan pada semester berikutnya. Baik, terima kasih Pak Adam. Mohon semua guru untuk membaca kembali notulen tersebut ketika sudah dibagikan untuk guru, agar tindak lanjutnya bisa segera kita jalankan mulai hari ini. Siap, notulen akan selesai sore hari ini. Terima kasih Pak Adam. Semoga kesepakatan ini bisa segera dilaksanakan. Baik, Bapak dan Ibu guru, terima kasih atas waktunya dan kontribusinya pada rapat ini. Semoga semua hasil rapat bisa segera kita tindak lanjuti bersama demi peningkatan kualitas sekolah SMP Negeri 3. Saya sangat menghargai